Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Rizwan. Saya dari kelompok 3. Saya selaku pemimpin dari koperasi digital bernama Lokoko Shop. Saya Elsa sebagai sekretaris. Saya Hegis Ilya selaku bendahara. Saya Kasep Saksato sebagai komite pengawas. Saya Manasana Dereket sebagai kepala divisi. Saya Muhammad Tambal Surkati sebagai manajer operasional digital. Baik, Ki. Mungkin memang kemana? Orang kebakar karena baterainya minyak mati. Astaga, jangan pikir kalau hujan-hujan begini ada yang baru di Play Store. Mungkin lihat Ki. Ini nanti tanya Ki. Lihat di sini tuh bisa dipesan Ki lewat online, terus juga diantarkan Ki secara langsung walaupun hujan, karena di aplikasi ini ada nih pengantaran gratisnya juga dan juga diskonnya karena ini dari koperasi digital yang dibuat oleh mahasiswa. Jadi bisa mikir langsung. Nama aplikasi itu Lokoko Shop. Lihat nih. Latar belakang dari koperasi yang kami buat melihat di era digital saat ini banyak sektor mengalami transformasi yang signifikan berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Koperasi sebagai salah satu bentuk organisasi ekonomi yang berbasis pada prinsip keanggotaan dan partisipasi. Juga tidak luput dari perubahan ini, masyarakat semakin mengandalkan aplikasi digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari berbelanja hingga berkomunikasi. Oleh karena itu, penting bagi koperasi untuk beradaptasi dengan perkembangan ini agar tetap relevan dan mampu memberikan nilai tambah bagi anggotanya. Lokoko Shop hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga proses pembelian dan pengelolaan menjadi lebih efisien dan transparan. Lokoko Shop dirancang untuk memanfaatkan aplikasi digital dalam setiap aspek operasionalnya. Dengan menggunakan platform digital, anggota dengan mudah mengakses berbagai produk yang ditawarkan, melakukan pemesanan, serta melakukan pembayaran secara online. Nah, dengan adanya Lokoko Shop, diharapkan anggota koperasi dapat menikmati akses yang lebih baik terhadap kebutuhan mereka, tanpa harus menghadapi kendala waktu dan jarak. Aplikasi yang kami buat ini memungkinkan anggota untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja, meningkatkan kenyamanan dan serta kepuasan anggota. Selain itu, efisiensi operasional yang dihasilkan dari penggunaan teknologi dapat mengurangi biaya overhead serta koperasi yang dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada anggotanya. Nah, Lokoko Shop ini tidak hanya berfokus pada aspek transaksi ekonomi semata, tetapi juga berupaya membangun komunitas yang solid di antara anggotanya melalui program-program edukasi dan pelatihan yang diselenggarakan secara berkala. Anggota dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang kewirausahaan, manajemen keuangan, dan penggunaan teknologi dalam bisnis. Lokoko Shop bertujuan untuk menjadi pionir dalam pengembangan koperasi digital di Indonesia. Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal, koperasi dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesejahteraan anggota serta masyarakat secara umum. Nah, adapun identifikasi masalah dari ide koperasi yang kami buat, yaitu masalah pada koperasi digital yang mencakup beberapa aspek utama tentang rendahnya iliterasi digital di kalangan anggota dan keterbatasan infrastruktur teknologi seperti akses internet dan perangkat digital menjadi kendala dalam pemanfaatan platform secara optimal. Nah, koperasi juga menghadapi persaingan ketat dalam platform digital lainnya seperti e-commerce, fintech, dan yang lebih inovatif dan kompetitif. Nah, adapun tujuan koperasi digital ini adalah untuk menyediakan produk layanan yang terjangkau, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan anggota, sekaligus memperdayakan mereka melalui teknologi. Dengan memanfaatkan platform digital, koperasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, memperluas akses layanan, mendorong literasi digital, dan menciptakan kesejahteraan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Visi dan misi koperasi digital Lokoko Shop. Visi kami adalah menjadikan Lokoko Shop sebagai platform terdepan dalam menyediakan akses sembako, kebutuhan sehari-hari, dan perabotan rumah tangga yang berkualitas tinggi dan mudah dijangkau bagi seluruh masyarakat melalui teknologi digital yang inovatif dan berkelanjutan. Misi kami adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
memberikan peluang bagi anggota untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta membantu masyarakat mendapatkan akses sembako yang terjangkau dan berkualitas. Yang kedua, memperkuat ekonomi lokal. Mendukung dan memberdayakan UMKM lokal dalam rantai pasokan sembako serta menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang ketiga adalah mendorong digitalisasi di sektor sembako. Memperkenalkan dan mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam rantai pasokan sembako. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menyediakan sembako berkualitas tinggi dan sehat, serta mendorong konsumsi pangan yang lebih baik. Yang kelima, membangun sistem distribusi yang efisien, membangun sistem distribusi yang terintegrasi dan efisien mulai dari petani hingga konsumen untuk memastikan ketersediaan sembako yang stabil dan juga terjangkau. Yang berikutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi koperasi digital ini dirancang untuk mendukung pengelolaan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip koperasi. Rapat anggota menjadi elemen utama sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, di mana anggota menentukan kebijakan strategis, memilih pengurus, dan mengawasi kinerja koperasi. Pengurus koperasi bertugas menjalankan operasional sehari-hari, yang terdiri dari ketua sebagai pemimpin, sekretaris yang mengelola administrasi dan komunikasi, serta bendahara yang mengawasi keuangan. Dalam mendukung transformasi digital, koperasi memiliki manajer operasional digital yang bertanggung jawab atas pengelolaan platform, pengelolaan teknologi, dan kelancaran layanan digital. Manajer ini bekerja sama dengan tim IT yang fokus pada aspek teknis seperti pengamanan data dan pemeliharaan sistem. Selain itu, terdapat divisi pemasaran dan inovasi, produk yang bertugas mengembangkan layanan sesuai kebutuhan anggota sekaligus mempromosikan koperasi agar kompetitif dengan platform lain. Komite pengawas juga menjadi bagian penting dalam struktur ini, memastikan koperasi berjalan sesuai dengan prinsip dan regulasi, serta mengawasi kinerja pengurus dan manajer. Di sisi lain, divisi pelayanan anggota berperan sebagai pusat interaksi untuk menangani keluhan, membantu penggunaan platform digital, dan memenuhi kebutuhan anggota. Dengan struktur ini, koperasi digital mampu menjaga efisiensi operasional sekaligus tetap berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan anggotanya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai rencana manajemen keuangan dari koperasi kami. Nah, yang pertama itu pendanaan awal. Nah, pendanaan awal ini diperlukan untuk membangun infrastruktur, memulai operasional dan memasarkan layanan. Nah, adapun di sini kami akan membahas mengenai sumber pendanaan kami. Nah, sumber pendanaan kami itu yang pertama terdapat pada simpanan pokok dan wajib anggota. Nah, simpanan pokok ini adalah simpanan atau iuran yang harus disetor oleh anggota pada saat mendaftar. Nah, di sini kami akan mematok dengan besaran Rp200.000 per anggota. Nah, selanjutnya itu simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini adalah simpanan yang harus disetor oleh anggota pada setiap bulannya. Di sini kami akan mematok sebesar Rp50.000 per bulan. Nah, selanjutnya itu selain dari simpanan tersebut, kami juga akan berencana untuk mengambil pinjaman dari lembaga keuangan terkait. Nah, di sini kami berencana untuk mengambil atau meminjam uang sebesar 400 juta untuk mendanai sebagai modal awal untuk membangun koperasi kami. Nah, selain itu kami juga akan memperoleh dari pendapatan kerjasama dari para pendiri koperasi ini. Nah, adapun itu kontribusinya sebesar 100 juta untuk seluruh para pendiri koperasi. Dan selanjutnya yaitu pengalokasian dana awal. Nah, berdasarkan sumber dana yang tadi saya sebutkan, dapat kami asumsikan bahwa uang yang dapat kami pegang itu sebesar 500 juta. Nah, adapun pengalokasiannya itu yang pertama yaitu pengembangan aplikasi digital sebesar 200 juta, yang kedua itu modal barang awal sebesar 150 juta, yang ketiga pemasaran dan promosi sebesar 50 juta, dan biaya operasional 3 bulan awal seperti gaji dan server itu sebesar 100 juta. Nah, selanjutnya itu sistem pendapatan koperasi. Nah, di sini kita dapat melihat
dari mana saja pendapatan koperasi kami ini. Nah, yang pertama itu keuntungan penjualan barang, dan yang kedua itu biaya keanggotaan. Nah, ini terdiri dari biaya pendaftaran awal seperti simpanan pokok dan iuran bulanan seperti simpanan wajib. Nah, yang ketiga itu ada layanan premium. Nah, ini merupakan paket eksklusif untuk anggota dengan tambahan diskon atau keuntungan lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu sistem bagi hasil. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sisa hasil usaha itu harus dibagikan sesuai dengan prinsip keadilan. Nah, di mana ini akan dibagikan menurut berdasarkan transaksi dari anggotanya. Nah, adapun distribusi dari sisa hasil usaha ini rencananya kami akan mengalokasikan itu 40% untuk anggota, 30% untuk pengembangan koperasi, 20% untuk dana cadangan, dan 10%-nya untuk dana sosial atau pelatihan anggota. Nah, selanjutnya itu pengelolaan keuangan harian. Dan di sini kami akan berencana menggunakan aplikasi keuangan atau sistem ERP untuk mencatat semua transaksi. Adapun semua transaksi itu mencakup pada yang pertama pemasukan seperti penjualan barang melalui aplikasi, simpanan wajib dan pokok anggota. Yang kedua itu ada pengeluaran yang seperti pembelian stok barang, biaya operasional aplikasi, dan gaji karyawan serta promosi dan pemasaran digital. Nah, yang ketiga itu ada manajemen kas, yaitu membuat laporan kas harian dan bulanan, dan juga menggunakan 10-20% dari kas operasional sebagai dana darurat. Strategi pemasaran Lokokoshop. Untuk memasarkan koperasi digital Lokokoshop, kami fokus pada promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten visual menarik seperti testimoni anggota dan tips rumah tangga. Sosialisasi ke masyarakat, terutama orang tua, dilakukan melalui penyebaran brosur dan pengenalan aplikasi secara langsung. Promosi mencakup diskon, cashback, bundling produk, dan program keanggotaan dengan poin reward, serta referral berinsentif untuk memperluas basis anggota. Kami juga bermitra dengan produsen lokal atau UKM guna meningkatkan variasi produk dan daya saing, serta mengadakan kegiatan komunitas seperti bazar atau pelatihan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat. Adapun strategi keberlanjutan Lokokoshop. Baik, strategi keberlanjutan Lokokoshop ini mencakup 3 aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang pertama, sosial. Fokus pada pemberdayaan anggota melalui pelatihan literasi digital, manajemen keuangan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Program sosial meliputi beasiswa, subsidi barang pokok, dan dukungan UMKM lokal. Kegiatan seperti lokakarya dan pelatihan meningkatkan literasi teknologi dan membangun kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, ekonomi. Diversifikasi pendapatan dilakukan dengan menambah layanan tambahan, produk eksklusif, dan kolaborasi dengan UKM lokal. Teknologi digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan menjaga stabilitas keuangan melalui dana cadangan serta pinjaman mikro. Dan yang terakhir, lingkungan. Menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk operasional aplikasi, mempromosikan produk ramah lingkungan dengan insentif, dan mengadakan kampanye kesadaran lingkungan. Logistik efisien diterapkan untuk mengurangi jejak karbon. 3 aspek utama ini untuk menciptakan dampak positif bagi anggota dan masyarakat. Selain itu, strategi pemasaran mencakup penguatan kehadiran digital dengan konten konsisten, gamifikasi aplikasi untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, dan evaluasi data secara rutin untuk memahami kebutuhan anggota. Semua ini memastikan keberlanjutan jangka panjang bagi koperasi, masyarakat, dan lingkungan. Dengan strategi ini, kami harap Lokokoshop dapat bersaing dan bertahan atas keberlanjutannya di masa yang akan datang.